Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Saat ini Kak Rina dan juga Kak Vivi akan mendampingi adik-adik dalam ibadah online hari ini. Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat semua ya. Kita akan kembali menghadap Tuhan untuk mengucap syukur karena kasih dan penyertaannya bagi kita hingga saat ini. Dan kita juga akan belajar tentang firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita naikkan pujian kita ya. Berlimpah sukacita di hatiku. lagu bait yang kedua ya adik-adik. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu walaupun tetap masih online. Kiranya hadirat Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus terangkat dan pencurahan Roh Kudus, yaitu tentang murid-murid atau juga yang disebut rasul-rasul yang dimana mereka menyebar, memberitakan Injil, dan kita juga mengucap syukur termasuk kita hari ini kita sudah ditebus oleh kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, dimana Tuhan datang, Tuhan mati, Tuhan bangkit. Nah, sekarang kita kembali menaikkan pujian kita yuk, bahwa kita sudah ditebus olehnya. Kita menyanyikan lagu bait yang kedua ya. Segenap talenta
Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita naikkan pujian untuk menyambut firman, menyiapkan hati kita. Kita menaikkan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulang sekali lagi ya lagunya ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo Kak Diana. Hai Kak Riana. Halo Kak Diana. Halo Kak Bora. Halo Kak Riana. Kak Bora. Hai Kak Kris. Senang ya kakak-kakak kita bisa berkumpul kembali di Zoom meeting pada pagi hari ini. Iya nih Kak Kris, kelihatannya kakak-kakak semua sehat-sehat dan gembira ya hari ini. Iya, kakak-kakak, nggak terasa ya, udah di penghujung tahun ini, udah masuk bulan Desember loh. Adik-adik, kakak-kakak pagi ini. Oh iya, Iya. Halo adik-adik semuanya. halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Senang sekali kakak bisa bertemu kembali dengan adik-adik ya dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Apa kabarnya nih? Semoga adik-adik dan seluruh keluarga sehat-sehat semua ya dan tetap bersukacita. Kris, hari ini kita mau belajar tentang apa, Kak Kris? Minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang bagian akhir dari kitab Injil. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kak Pura akan memimpin kita untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Oke, mari kakak-kakak semuanya dan adik-adik di rumah, kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan kami semua kakak-kakak yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Engkau yang mau menolong agar hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tema hari ini tentang Yesus terangkat dan pencurahan Roh Kudus. Kalau tidak salah, ini tertulis di kitab Kisah Para Rasul ya, Kak. Kak Bora, tanya dong, Kak. Di kitab Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul itu yang menulis siapa sih, Kak? Dan isinya persisnya tentang apa, Kak?
Nah, Karyana dan adik-adik semua di rumah, kitab Kisah Para Rasul itu dituliskan oleh Lukas. Ini Lukas yang sama juga yang menuliskan Injil Lukas yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Fokus dari kitab Kisah Para Rasul itu adalah tentang karya Roh Kudus dan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul dan juga tentang kehidupan jemaat mula-mula. Kisah-kisah dalam kitab Kisah Para Rasul ini lokasinya terjadi di sekitar Yerusalem, mulai dari peristiwa Yesus terangkat ke surga, lalu seperti yang sudah Yesus firmankan, dilakukan pekabaran Injil oleh para rasul ke daerah Yudea, sampai ke Samaria, bahkan terus sampai ke daerah Efesus dan sampai ke Roma gitu. Jadi ini semua Kak dan adik-adik semuanya yang dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita lebih lanjut tentang kitab ini, mari kita dengarkan pembacaan Alkitab yang pertama oleh teman kita dari kelas 7 yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Mari kita dengarkan bersama-sama. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ular naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehari dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Kak Diana. Kak Diana, kalau tokoh-tokoh dalam kitab Kisah Para Rasul ini siapa aja ya, Kak? Iya Kak Ri, tokoh-tokoh dalam kitab ini itu ada rasul-rasul, juga jemaat mula-mula. Nah, tahu nggak artinya rasul? Rasul apa ya, Kak? Rasul-rasul itu adalah murid Yesus atau pengikut Yesus, Kak Ri. Jadi, ingat. ya, jadi rasul-rasul dalam bacaan tadi itu yang adik kelas 7 sudah baca, itu ada 11 ya, Kak Ri. Karena Yudas telah mengkhianati Yesus. Akan tetapi, kembali lagi jadi 12 ketika Yudas Iskariot digantikan posisinya oleh Matias. Nah, ini dia 12 murid Yesus. Ya, ini ada lagunya ya, Kak. Aku hafal nih. Adik-adik Iya. ini karena ada lagunya. Oke, Kak, mengerti. Ya. Oke. Nah, dalam perkembangannya, pengikut Yesus yang juga setia mengabarkan Injil juga disebut rasul. Tahukah tokoh ini? Ada yang tahu? Siapa ya, Kak? Foto siapa nih, Kak? Siapa? Ayo. Kelihatannya orangnya pintar banget nih, Kak Bora. Iya, ini salah satu tokoh ya adik-adik ya. Dia adalah Paulus dari Tarsis. Oh, Paulus. Iya. Nah, ada satu lagi. Apa tuh artinya jemaat mula-mula? Kris, tahu nggak Kak Kris? Jemaat mula-mula. Adik-adik ada yang tahu mungkin? Wah,
oke ya. Kakak jelasin ya. Jadi jemaat mula-mula itu orang-orang yang pertama-tama percaya dan memberi diri dibaptis oleh para rasul. Gitu, Kak Ri. Oke. Jadi, Terima kasih Kak Diana penjelasannya. Aku jadi tahu deh tentang tokoh di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Tapi Kak, saya jadi punya pertanyaan lebih lanjut nih. Apa yang terjadi Kak? Kan Tuhan Yesus naik ke surga tuh Kak. Apa yang terjadi Kak dengan para rasul ini Kak? Kak Kris, bantuin jawab dong Kak. Nah, jadi gini Kak Riana, para murid waktu itu sedih ya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Akan tetapi Tuhan Yesus telah mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Nah, Roh Kudus merupakan roh Allah sendiri yang tinggal dan hidup di kehidupan kita, orang-orang percaya ya adik-adik. Roh Kudus juga yang mengajar kita untuk kita mengasihi Allah dan juga sesama adik-adik. Roh Kudus juga menolong, menghibur, memimpin, dan memberi petunjuk kepada kita untuk kita semakin mengasihi Allah dan juga sesama ya adik-adik. Nah, ini kakak ambil dari ayat Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Slide berikutnya, Kak. Jadi, Roh Kudus merupakan penolong yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Nah, ternyata Kari dan adik-adik, Roh Kudus itu dicurahkan pertama kali pada waktu peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta itu apa ya? Nah, kita bisa baca dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita baca dari ayat 1 dan 2. Ketika para murid berkumpul di suatu tempat, maka turunlah dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Kemudian tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi, slide berikutnya, Roh Kudus itu turun pada saat itu di peristiwa Pentakosta ya adik-adik, ketika para murid sedang berkumpul di suatu tempat dan juga mereka sedang berdoa, kemudian Roh Kudus turun sehingga mereka bisa berkata-kata dalam berbagai macam bahasa ya adik-adik. Dan tentunya waktu itu banyak ya orang yang percaya. Oke, aku jadi mengerti Kak Kris. Jadi murid-murid tidak takut lagi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit meninggalkan mereka. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mengirimkan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, dampak selanjutnya apa ya Kak Diana? Iya Kak Ri, dampak selanjutnya nih dari turunnya Roh Kudus pada para rasul adalah memberikan kekuatan kepada para rasul itu dalam menjalankan tugas mereka menjadi saksi Kristus, Kak Ri. Betul, Kak Di. Jadi, para rasul tekun dalam menantikan janji Yesus tentang Roh Kudus yang akan menguatkan dan menolong mereka dalam menjalankan tugas pekabaran Injil. Dan para rasul juga percaya bahwa Yesus yang akan menggenapi janjinya tersebut. Dan ketika Roh Kudus telah dicurahkan, para rasul juga dengan tekun menjalankan perintah Yesus untuk mengabarkan Injil ke seluruh bumi, mulai dari daerah di sekitar mereka ya. Nah, kita dengerin dulu yuk pembacaan Alkitab. Kita juga baca ya adik-adik ya, dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 41 sampai 47 yang dipimpin oleh teman kita dari kelas 7 ya adik-adik. Mereka bertekun dalam
pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, dari bacaan tadi dijelaskan bahwa orang-orang yang menerima ajaran para rasul itu memberi mereka dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, juga berkumpul memecahkan roti, berdoa, dan saling berbagi. Itu jadi cara hidup jemaat mula-mula ya, Kak? Betul, Kak Bora. Jadi, jemaat mula-mula mereka rajin berdoa dan juga mereka saling berbagi. Mereka juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang mereka jumpai, Kak Bora. Jadi Kak Diana dan Kak Kris, dari pemberitaan firman hari ini, apa yang bisa kita teladani dan kita pelajari ya Kak? Ya Kak Ri, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, para rasul yang percaya kepada janji Yesus Kristus yang akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong mereka dalam menjalankan tugasnya, dan ketekunan para rasul dalam melaksanakan tugasnya, Kak Ri. Sama seperti para rasul yang percaya akan janji Kristus yang memberikan Roh Kudus sebagai penolong mereka, kita juga percaya bahwa Roh Kudus juga menolong kita ya adik-adik di saat ini, terutama di masa-masa corona ya adik. Ya, benar juga Kak Diana. Berasa ya Kak, sekarang COVID sudah mulai menurun kasusnya. Pasti Tuhan menyertai kita nggak boleh takut. Tuhan juga pasti sertai, sehingga vaksin juga sekarang sudah mulai ditemukan. Orang-orang sudah mulai bisa mengatasi masalah corona ini. Semoga semuanya segera selesai ya Kak. Iya Kak Ri. Dan untuk contoh ketekunan para rasul yang bisa kita teladani bersama-sama juga di situasi pandemi ini adalah kita harus tetap tekun dan patuh terhadap melakukan protokol kesehatan, yakni menjalankan 5M. Adik-adik masih ingat gak apa aja 5M? Memakai masker, iya. Terus Cuci tangan, terus menjaga jarak. Ada Kak Kris, ya. Menghindari kerumunan. Ya, dan membatasi mobilisasi. Nah, kalau kita semua tekun seperti para rasul yang tekun menjalankan tugasnya, kita semoga bisa segera mengatasi situasi pandemi ini. Begitu ya kakak-kakak ya. Ternyata kita punya andil ya Kak dalam mengatasi pandemi ini. Betul Kak Ariana. Menjalankan 5M. Oke Kak Dora, terima kasih Kak, diingatkan lagi. Kak Kris, kita belajar apa lagi nih Kak Kris? Nah, tadi kita sudah belajar dari ketekunan dan iman percaya para rasul ya. Sekarang kita juga mau belajar dari cara hidup jemaat yang saling berbagi. Nah, mereka saling berbagi. Kita pun sekarang ini juga bisa berbagi adik-adik, contohnya kegiatan yang dilakukan oleh gereja GKI kita, GKI Kota Wisata, yaitu melalui pengadaan dan penyediaan sembako untuk petugas keamanan dan kebersihan di sekolah PPK Penabur adik-adik.
Ini adalah salah satu contoh kita meneladani cara hidup jemaat mula-mula yang selalu berbagi. Oke, kita pun juga bisa menerapkannya dengan tetap tekun berdoa, mendoakan keluarga, papa mama, teman-teman, guru-guru kita, dan juga negara kita adik-adik, supaya kita tetap sehat dan juga bisa menjalani kehidupan ini, corona ini ya. Terima kasih Kak Kris, Kak Diana, Kak Riana buat penjelasannya ya. Jadi kita sudah sama-sama belajar bagaimana para rasul itu tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus yang menolong kehidupan mereka dan dalam menjalankan tugas mereka, untuk tetap tekun menjalankan tugas mereka, dan juga belajar dari cara hidup jemaat mula-mula yang saling berbagi dan saling mendoakan. Nah, kita mau tutup nih pemberitaan firman Tuhan hari ini, Kak, dengan doa. Silakan, Kak Riana. Oke, kakak-kakak, adik-adik semua, mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami percaya seperti para rasul bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kami, sehingga kami tidak akan pernah takut, karena kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk selalu tekun, percaya kepada Tuhan, meneladani para tokoh rasul dan juga jemaat mula-mula untuk mau saling berbagi dan peduli dengan sesama. Mampukan kami ya Tuhan, sertai kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih kakak-kakak dan adik-adik atas kebersamaannya di hari Minggu ini. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semua, kakak-kakak, adik-adik. Tuhan Yesus Kakak, memberkati. adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dan Yesus memberkati. Adik-adik. Di suatu minggu yang cerah, terlihat seorang pelari yang sangat handal. Dia adalah pelari yang legendaris, yang sangat terkenal, yang namanya ada di 7 benua, karena dia memenangi semua kompetisi di 7 benua tersebut. Motonya adalah, kejarlah daku, kau kutangkap. Namanya adalah Kaburse. Hai para pejuang iman, saya dengar kalian akan mengikuti perjalanan iman. Selain berjaga-jaga, maka kalian harus punya skill yang kuat agar kalian bisa dapat mengikuti perjalanan iman ini. Apakah kalian sanggup? Baiklah, kalau kalian sanggup, maka kalian akan ditempa dengan tugas berikut ini. Batita, jalan bareng bersama orang tua kalian, targetnya adalah 500 meter. Untuk balita, jalan bareng bersama orang tua kalian, dan targetnya adalah 500 meter juga. Untuk kelas 1 dan 2 SD, jalan bareng bersama orang tua. Targetnya adalah 1 km. Kelas 3 dan 4 SD, jalan bareng bersama orang tua dan targetnya 3 km. Dan untuk anak kelas 5 sampai dengan kelas 8, jalan bareng bersama orang tua dan targetnya adalah 5 km. Selama 1 minggu ini, kalian harus mengumpulkan tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan melalui
Baiklah pejuang-pejuang iman, selamat berlatih dan menumpuh perjalanan iman kalian. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita dapat menyimpulkan 1. Tekun dan percaya akan janji Yesus. Contohnya nih kayak kita, tekun dalam penantian berakhirnya pandemi. Terus poin keduanya, kebiasaan jemaat mula-mula yang rajin berdoa dan saling berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kalian ya. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami di sekolah agar bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru kami, dan juga berkatilah kesehatan orang tua dan guru sekolah minggu agar selalu sehat-sehat. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan, berkati untuk kami yang sebentar lagi akan merayakan Natal ya Tuhan. Berkati agar kami dapat mempersiapkan hati dengan baik dalam menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Juga untuk kami yang mungkin akan mengadakan acara dalam perayaan Natal, berkati agar rencana kami dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk bangsa dan negara kami, berkati agar bangsa dan negara kami dapat selalu aman dan terhindar dari bencana ya Tuhan. Tolong sertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat mengisi persembahan pada kotak persembahan di rumah dan meminta tolong Papa Mama untuk mentransfer ke nomor rekening ini, atau juga bisa menggunakan scan barcode seperti ini. Marilah kita menyanyikan lagu persembahan Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Kita menyanyikan bait kedua. Di terik sang surya, di bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bawa dalam doa ya persembahan kita adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan sebagian daripada yang Engkau sudah terlebih dahulu berikan kepada kami. Terimalah Tuhan, kiranya bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebagai penutup untuk ibadah online kita hari ini,
kita mau kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah begitu baik, begitu mengasihi kita. Dia bersedia datang, hadir ke dunia ini, mati, disalibkan, tapi dia bangkit. Nah, adik-adik, yuk kita ingat kembali kebaikannya. Kita mau nyanyikan lagu bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Mari kita berdoa penutup. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat anugerah kami boleh hadir di sini. Meskipun kami mengikuti ibadah online, tapi kami bisa belajar, kami bisa memuji Tuhan. Terima kasih atas pertolongan dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus selalu untuk seminggu ke depan. Mohon berikan kami kesehatan dan keselamatan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.